Secara diam-diam ternyata Bapak Anies menyumbangkan dana untuk bencana banjir yang ada di Aceh dan di Sumatera sebanyak 300 triliun. Tapi bohong. Di mana diambil uang 300 triliun? Kau pikir uang jumlah yang sedikit? 300 triliun. Kau bilang Pak Anies nyumbang 300 triliun untuk bencana Aceh dan Sumatera. Di mana uang diambil sebanyak itu? Mungkin ya, ini mungkin ya pendengar anak-anak Abah ini salah kali ya. Mungkin 300 triliun itu T-nya telur ayam. Inilah politikus miskin dan licik yang hanya ingin gratis muncul di media, memanfaatkan musibah untuk kepentingan sendiri. Dialah penumpang gelap yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang anak Abah yang mengisukan ya bahwa Abah Nepal secara diam-diam telah menyumbangkan sebagian uangnya senilai 300 triliun ya rupiah untuk membantu korban banjir Sumatera. Nggak tanggung-tanggung bro, ini anak Abah ngelindurnya udah kebangetan menurut saya. Udah nggak ada obat ngelindur tingkat dewa. Maunya menaikkan harga diri Abah teman-temannya dengan meningkatkan mutunya. Nggak taunya malah bikin perut mules. Ya mana ada gitu loh, Abah punya uang sebanyak itu, ya kan? Utang ke Sandiaga Uno aja sampai saat ini belum dibayar gitu loh, boro-boro menyumbang 300 triliun. Ngomong-ngomong itu 300 triliun dolar apa rupiah sih? Kalau dolar lebih nggak masuk akal lagi. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Secara diam-diam ternyata Bapak Anies menyumbangkan dana untuk bencana banjir yang ada di Aceh dan di Sumatera sebanyak 300 triliun. Wah, ini luar biasa nih, pengorbanan dari Bapak Anies. Luar biasa ini. Apa komentar kalian? Sudah dengar ya teman-teman ya, jadi kami tidak menyebarkan hoax, tidak mengada-ada, barusan sudah kita saksikan bareng-bareng. Salah satu anak Abah telah menyampaikan halusinasinya. Ada luar biasa, apa komentar kalian? No comment lah, no comment ya, karena saya tidak biasa mengomentari orang yang sedang mabok kecubung. Apa yang bisa dikomentari dari orang yang sedang mabuk kecubung ya? Kita lihat aja nih apa komentar netizen. Secara diam-diam ternyata Bapak Anies menyumbangkan dana untuk bencana banjir yang ada di Aceh dan di Sumatera sebanyak 300 triliun. Tapi bohong. Sebuah komentar yang pendek tapi sangat mengena dan bikin perut mules teman-teman ya. Tapi bohong. Wah. Anjir ada aja netizen ini. Nggak tahu orang lagi senang berhayal gitu loh, kok malah dibikin video macam kayak gini. Aduh. Lanjut. Bencana banjir yang ada di Aceh dan di Sumatera sebanyak 300 triliun. Alah ya, apa kapluk terapai kapung kah? Di mana diambil uang 300 triliun? Kau pikir uang jumlah yang sedikit? 300 triliun. Kau bilang Pak Anies nyumbang 300 triliun untuk bencana Aceh dan Sumatera. Di mana uang diambil sebanyak itu? Marah Pak Sandi nanti, Pak Sandiaga Uno. Kalau seperti itu. Utang sama Pak Sandi nggak dibayar kok, malah dia nyumbang. Seharusnya utang dulu dibayar, baru dia sumbang. Begitu baru manusia. Mana kau ngomong? Ngalah ya apa-apa. Orang Aceh itu pintar-pintar. Tak ada orang Aceh macam kau.
Kau percaya dengan hoak? Suka menyebar isu yang tak betul. Coba dulu. Lucu aku betul aku bilang. Ya. Kalau tidur kau jangan terlalu mereng. Maka itu kau tidur terlalu mereng. Di jambu lom. Makanya jatuh sakit. Nah, ini menarik nih. Kalau tidur kau jangan terlalu mereng, ya. Karena kalau terlalu mereng bukan hanya ngiler kau, ya kan? Nanti kau ngelindur dan susah bangun. Nanti ngelindurmu itu akan terbawa di dunia nyata. Ya macam kayak gini, ya kan? Nah, barusan ini adalah seorang netizen yang berasal dari Jawa tetapi mukim atau sekarang domisilinya berada di Aceh gitu ya. Tadi mengatakan nggak ada orang Aceh yang bodoh macam kau. Lanjut. Secara diam-diam ternyata Bapak Anies menyumbangkan dana untuk bencana banjir yang ada di Aceh dan di Sumatera sebanyak 300 triliun. Wah, ini luar biasa nih pengorbanan dari Bapak Anies. Luar biasa ini. Apa komentar kalian? Hah? Gimana? Abah Al-Megdi diam-diam nyumbang 300 triliun untuk korban bencana banjir. Mungkin ya pendengaran anak-anak Abah ini salah kali ya. Mungkin 300 triliun itu T-nya telur ayam. Atau mungkin bukan 300 triliun tapi 300 ribu. Kalau 300 ribu mah saya percaya. Ya bukannya saya itu nggak percaya atau apa ya. Ya saya ingin berbicara fakta aja. Kalau kita searching di Google ya, harta kekayaan Abah itu cuman 11 miliaran. Berbeda dengan Pak Prabowo ya, berbeda sekali. Nggak ada hutangnya. Kalau Pak Prabowo yang menyumbang 1 miliar, ya saya percaya karena hartanya melebihi 1 miliar. Sedangkan si Abah Al-Megdi yang kekayaannya cuman 11 miliar tidak termasuk hutang, masa iya bisa nyumbang 300 triliun? Dan coba kalian lihat ya, Pak Michael Hartono saja, kalau kalian tahu ya, yang mana beliau ini adalah orang terkaya nomor 5 di Indonesia, harta kekayaan beliau ini saja cuman 270 triliunan. Kecuali si Abah Al-Megdi ini bisa menggandakan uang. Atau ada hartanya yang tersimpan di dalam tanah ya. Seperti harta karun, ya boleh. Ya tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Nyalon gubernur aja dibantu Pak Prabowo dananya. Ya gimana mau nyumbang 300 triliun gitu loh. Dan kalau emang benar Abah menyumbang 300 triliun, ya pemerintah nggak perlu nyumbang. Ya cukup ngandalin sumbangan Abah aja kan udah banyak itu 300 triliun. Insya Allah udah cukup itu untuk disumbangkan untuk membantu korban yang di sana. Jadi yang membuat saya bingung sekarang itu uangnya dari mana ya? 300 triliun itu datangnya dari mana? Dan yang kedua, kapan Abah nyumbang sebanyak itu? Dan yang ketiga, kok beritanya nggak ada? Ya, saya cari-cari ya, pusing-pusing dari tadi nyari kesana kemari berita tentang Abah yang menyumbang 300 triliun itu nggak ada di mana-mana beritanya. Mungkin ada kali ya di alam gaib. Jadi tolonglah kepada kalian ini ya, khususnya anak-anak Abah ini, tolonglah stop membuat berita-berita hoax, membuat berita yang sebenarnya tidak ada dan tidak akan pernah terjadi. Dan stoplah membuat Abah kalian itu terlihat luar biasa, diagung-agungkan, seolah-olah pahlawan. Gak usah. Ya gak apa-apa kalau emang beritanya benar. Ini gak ada beritanya. Itu karangan halu kalian aja. Dan kalau emang Abah itu punya harta ratusan triliun, ya kenapa sekarang dia masih sibuk kesana kemari, ngisi seminar, ngisi kuliah umum, datang ke kampus-kampus. Artinya beliau masih butuh uang. Ya maksud saya apa yang mau dicari? Uang udah banyak, tinggal menikmati hari tua gitu. Dan menurut saya orang kalau udah seperti itu, nah dia yang didatangin orang-orang ke rumahnya, bukan dia yang mendatangi. Jadi pertanyaan saya, dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Pertanyaan saya, dari mana duitnya? Nah, kalau seperti itu sebaiknya yang bisa menjawab adalah Yusuf Mansur. Dari mana duitnya?
Dari mana duitnya? Ya, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya, terutama di bagian depan tadi, bahwa sebetulnya Abah memang menyumbang korban banjir Sumatera yang melanda 3 provinsi ya. Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan juga Sumatera Utara. 300 T, itu saya sepakat memang betul. Cuma T ini bukan triliun gitu loh, telur. Jadi cuma 300 butir telur, kurang lebih 3 kerat lah ya, karena biasanya 1 kerat itu berisi 100 butir telur. Aduh, ada aja anak Abah ini ya. Lanjut. Secara diam-diam ternyata Bapak Anies menyumbangkan dana untuk bencana banjir yang ada di Aceh dan di Sumatera sebanyak 300 triliun. Wah, ini luar biasa nih, pengorbanan dari Bapak Anies luar biasa ini. Apa komentar kalian? Pertanyaannya, itu duit semua. Itu duit semua dah. 300 triliun itu duit semua. Kasih ngasih nasi bungkus saja koar-koar, 300 T diam-diam. Dah. Anies, aksi kete, salero gadang. Ikolah Anies, mengecek aku dah. Bukan kasih nasi bungkus mengeluh bang ya, bukan sambat, ngasih nasi bungkus untuk para relawannya demo aja. Dia minta sponsor ke orang lain ya, bukan dia mengeluh, dia mintakan sponsor ke orang lain. Boro-boro menyumbang korban bencana banjir di Sumatera Barat, Utara, dan juga Provinsi Aceh. 300 triliun lagi. Utang 50 M aja ke Sandiaga Uno nggak dibayar. Lanjut. Inilah politikus miskin dan licik yang hanya ingin gratis muncul di media, memanfaatkan musibah untuk kepentingan sendiri. Dialah penumpang gelap yang nyata di aksi huru-hara yang terjadi. Tidak ada yang bisa dia lakukan setelah kalah pilpres, kecuali mondar-mandir nggak jelas sambil menunggu hal-hal viral yang mungkin bisa ditumpangi. Muka badak, mulut sabun, dan tak tahu diri. Itulah dia, bapak asuh untuk suburnya kebencian dan perpecahan anak bangsa. Di matanya, setiap sudut ritual agama adalah komoditi. Bengis, kejam, culas. Iya. Ini adalah sebuah video yang dibuat oleh netizen yang isinya adalah sebuah kompilasi yang menurut saya cukup menggelitik ya, terutama di bagian depan tadi. Inilah politikus miskin dan apa tadi ya? Coba saya putar ulang lagi teman-teman ya. Nah, politikus miskin dan licik katanya yang memanfaatkan bencana alam ya sebagai komoditas untuk kepentingan diri sendiri. Ya, hitung-hitung promosi gratis ya kan. Coba bayangin, ingin diliput oleh media-media besar di Indonesia itu nggak murah. Bukan hitungan juta, bisa hitungan ratusan juta bahkan miliaran. Tapi kalau ada bencana ya kan, walaupun cuma membawa 300 telur ya, 300 telur ya bisa masuk atau diliput oleh banyak media kan seperti itu. Itu bukan licik, strategi yang kagak tahu dah bagaimana menurut kalian. Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.